Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan penilaian ya yang ada di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Jadi sebelum kita masuk ke inti permasalahan yang akan disampaikan di sini, di SMA Negeri 2 kita memiliki aplikasi bernama Smada Exam. Nah, Smada Exam Smada Exam ini fungsinya adalah untuk membatasi siswa menggunakan fitur-fitur lain dari handphonenya. Jadi kalau kita pakai aplikasi ini, siswa tidak dapat men-screenshot, tidak dapat buka aplikasi lain. Nah, kemudian yang perlu disiapkan untuk Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah soalnya. Jadi soalnya kita masih tetap menggunakan Google Form. Hanya saja Google Formnya nanti akan kita sematkan ke aplikasi Smada Exam. Nah, gimana caranya? Langkah yang perlu kita lakukan, pertama kita buka dulu Google Drive kita, ya. Letak shortcut untuk aplikasi ujiannya itu ada di Drive bersama di tahun ajaran 2021-2022, kemudian di bagian kurikulum, di penilaian, di sini ada aplikasi ulangan, kemudian nanti di bagian paling bawah di sini ada ujian online V.2. Kita buka dulu ini. Maka akan kita diarahkan ke ujian ini ya, lembar site untuk ujian online-nya. Nah, langkah selanjutnya kita cari dulu soal yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya ambil contoh ada soal USP biologi. Nah, di sini dari form yang sudah kita buat. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pembuatan form kita di SMA Negeri 2 nanti yang perlu diperhatikan antara lain kalau kita buka ke setelan ya, di setelannya rilisan nilai kalau untuk kegiatan ulangan harian ya silahkan langsung segera setelah setiap pengiriman. Tapi kalau misalnya kita untuk ujian-ujian yang bersama kita tunda saja nilainya, jadi nanti setelah peninjauan manual di sini ya, kita setnya di sini. Kemudian setelan respondennya itu pertanyaan tak terjawabnya jangan dinyalakan, jawaban yang benar juga jangan dinyalakan, nilai poin pun jangan dinyalakan. Kemudian nilai poin pertanyaannya ini menyesuaikan saja kebutuhan. Kemudian di sini sekarang yang untuk jawabannya, kumpulkan alamat emailnya, ini harus dinyalakan ya Bapak Ibu. Ini harus dinyalakan. Kemudian izinkan pengeditan responnya jangan dinyalakan karena kan ini ulangan ya, tidak ada perbaikan jawaban. Kemudian di prologinnya batasi untuk pengguna di SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara dan organisasi terpercaya, ininya kita nyalakan. Kemudian batasi ke satu jawaban. Artinya kalau ini dinyalakan maka siswa itu hanya bisa mengerjakan soal ini hanya satu kali saja. Ya, jadi ini yang dinyalakan. Kemudian di bagian presentasinya tampilkan status progres, nggak usah ditampilin, nggak apa-apa. Acak urutan pertanyaan kita acak biar soalnya nanti akan diacak, jadi tidak selalu nomor satu adalah nomor satu. Kemudian di sini jangan lupa dikonfirmasi pesannya kita berikan tulisan. Ya, terima kasih Ananda telah mengikuti ujian dengan jujur dan sepenuh hati. Oke, kemudian yang lainnya tetap biarkan saja mati ya. Oke, gitu. Kemudian untuk opsi, nah kalau opsinya seperti ini dibiasakan di sini kita juga acak opsinya. Kalau opsi biasanya di sini sering kelewat, ini biasanya untuk Bapak Ibu di bagian titik 3 ini Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian di sini ada acak urutan opsi. Kalau kita centang maka jawaban itu opsi ini tidak selalu nomor satunya itu adalah yang A. Jadi itu akan diacak oleh komputer. Ya, jadi ini jangan lupa acak urutan opsi. Itu aja untuk settingan dari Google Formnya. Selanjutnya, kalau sudah formnya udah siap, settingannya juga sudah, tinggal klik kirim. Di sini ada klik kirim. Kemudian di sini kita ada salin ya. Gak usah diperpendek, biarkan saja panjang. Kemudian kita klik salin.
Kenapa nggak usah diperpendek? Karena kemarin pernah kejadian ketika diperpendek di Google-nya lagi error pendekannya, jadi lebih baik biarin aja panjang. Kita klik salin panjang ya. Setelah itu kita masuk ke aplikasinya atau di sini site-nya, site ujiannya. Di site ujian kita tentukan dulu di sini di halaman, di bagian halaman itu ujian itu dibedakan menjadi 3. Ada ulangan harian, penilaian harian, dan USP ya, ada 3. Penilaian harian, penilaian akhir, USP. Nah, soal yang tadi saya buat itu soal untuk apa? Misalkan di sini kan biologi USP, anggap saja ini soalnya adalah soal untuk penilaian akhir. Maka saya pilih penilaian akhir, saya klik penilaian akhir. Nah, di sini udah ada mata pelajaran yang ada diujikan di SMA Negeri 2. Di penilaian akhir kita cari, karena di sini tadi adalah biologi misalkan. Maka saya tinggal klik aja di biologi sini. Saya klik panahnya. Nah, di sini masih kosong kan? Tinggal saya tuliskan, misalkan ini adalah soal biologi kelas 10, berarti saya tuliskan aja biologi kelas 10 misalkan. Biar tidak bingung karena guru biologi itu lebih dari 1, dilengkapin aja biologi 10 dalam kurung misalkan gurunya misalnya Retno gitu. Kita kasih Retno. Nah, setelah kita nulis ini, kita tinggal blok tulisan yang kita buat tadi, kita blok. Kemudian di sini ada sisipkan link. Kemudian kita klik Ctrl V, paste. Setelah dipastekan, kita klik terapkan. Maka udah selesai. Ya, di sini sudah ada biologi. Terus gimana kalau ada biologi lagi ya? Tinggal di sini kita tinggal klik enter lagi. Kemudian tulisan lagi misalkan biologi kelas 11 siapa gurunya. Itu ya, Bapak Ibu. Setelah selesai melakukan pengisian ini formnya, tinggal klik publikasikan. Nah, klik publikasikan, maka tugas kita sudah selesai. Sisanya itu nanti tinggal anak dipersilahkan untuk mengakses ujiannya, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk membuka menutup ujian cukup di formnya saja, di jawaban tinggal dinyalakan atau dimatikan lagi. Nah, ini untuk penilaian akhir. Kalau penilaian akhir kan cuma 1. Nah, gitu juga kalau misalnya kan di ulangan harian. Kalau di ulangan harian itu misalkan saya contohkan matematika. Nah, di sini ada kelas 10 Pak Bayu misalkan. Kalau nanti misalkan sistemnya adalah kita tidak mau menghapus link yang ada ulangan harian pertama, kedua, ketiga, tinggal kita tuliskan saja di sini di bagian matematikanya misalkan. Di matematika saya tinggal tuliskan saja misalkan UH1 kelas 10 kasih keterangan Pak Bayu misalkan, Bayu. Nah, Bayu. Kemudian masukkan linknya, terus aja begitu. Nanti sampai banyak semua guru masukin di sini nggak apa-apa. Yang penting nanti siswa tahu oh ini pelajarannya siapa, tinggal dia klik di sini. Ya, sederhana sekali kan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan untuk mempersiapkan ulangan-ulangan yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.